Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan beribadah dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau persiapkan hati kami Bapa, supaya firman-Mu yang ditaburkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Suci kuduskan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi juga setiap kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, hari ini ibadah tanggal 9 Mei, saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai apa yang terjadi momen antara Yesus bangkit dari kematian, yaitu pada momen Paskah, dan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga yang akan kita peringati di tanggal 13 Mei besok. Nah, jadi kita akan melihat kisah antara kebangkitan Kristus dan kenaikan Yesus ke atas surga. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul Damai Sejahtera, Kuasa dan Hidup Penuh Tujuan. Damai sejahtera, kuasa dan hidup penuh tujuan. Nah, saya akan memulai dengan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-19, ketika hari itu sudah malam, yaitu hari pertama dalam minggu itu, dan pintu-pintu tempat para murid berkumpul tertutup karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah mengatakan demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Para murid sangat bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan setelah dia mengatakan demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa orang itu diampuni. Jika ada orang yang dosa-dosanya tidak kamu ampuni, dosa mereka tidak diampuni." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari perikop ini Bapak Ibu. Perikop dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sekali lagi, kejadian ini bertempat dan pada waktu antara Yesus telah bangkit di hari Minggu. Jadi kita semua tahu bahwa Yesus disalibkan dan mati pada hari Jumat Agung yang kita rayakan dengan ibadah Jumat Agung. Lalu ia bangkit pada hari Minggunya dan karenanya kita merayakan Paskah. Nah, perikop ini terjadi pada hari Minggu malamnya. Nah, Yesus bangkit pada Minggu pagi dan perikop ini terjadi pada Minggu malam. Nah, saya tampilkan di slide di layar Bapak Ibu sekalian, Anda dapat melihat gambaran mengenai apa yang terjadi pada saat itu. Jadi Anda dapat melihat di sini ada para murid yang mereka tampak sangat bersukacita melihat Yesus yang tangannya masih memiliki luka lubang setelah disalibkan. Dan mereka tampak sukacita, mereka tampak penuh damai sejahtera bersama Yesus di sana. Dan hari ini Bapak Ibu, ada 2 poin yang ingin kita pelajari dari perikop yang cukup pendek ini. Ada 2 poin. Poin yang pertama yang ingin kita pelajari adalah apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Apa yang terjadi? Nah, di sini ada 3 hal yang terjadi yang akan kita pelajari bersama Bapak Ibu.
Sekali lagi, poin pertama kita akan belajar mengenai apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, untuk mempelajari apa yang terjadi, kita akan fokus pada ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat 19 berkata demikian, sekali lagi. Ketika hari itu sudah malam, yaitu hari pertama dalam minggu itu, dan pintu-pintu tempat para murid berkumpul tertutup. Nah, Anda perhatikan bahwa kata pintu-pintu tempat para murid berkumpul tertutup itu saya beri warna biru dan cetak tebal, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah karena mereka takut. Dan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan setelah itu Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, jadi apa yang terjadi? Ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, kita langsung masuk, yaitu pintu-pintu tertutup. Atau dalam terjemahan lain dikatakan pintu-pintu yang terkunci. Nah, hal yang indah dan yang ingin kita pelajari mengenai pintu terkunci, Bapak Ibu, adalah para murid sangat merasa ketakutan, dan karena itulah semua pintu di tempat mereka berkumpul itu mereka tutup dan mereka kunci. Nah, Yesus tidak perlu mengetok atau membuka pintu. Tidak perlu. Yesus tidak perlu mengetok. Murid-murid, ini Yesus, buka pintu. Tidak perlu, Bapak Ibu. Dikatakan di sini bahwa ia hadir di sana. Ia tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Nah, apa artinya buat hidup kita saat ini? Nah, mungkin Bapak Ibu, saat ini banyak pintu yang tertutup dalam hidup kita. Seperti yang kita semua tahu, saat ini kita menghadapi yang namanya PSBB. Atau pembatasan sosial berskala besar. Atau kita sebutnya lockdown, di mana area-area kita tertutup. Kita tidak bebas berkeliaran kemana-mana. Sebentar lagi Lebaran dan pemerintah menyarankan dan menginstruksikan warganya untuk tidak melakukan mudik. Jadi mungkin bukan secara fisik, tetapi mungkin pintu tertutup ini dalam usaha atau pekerjaan kita. Mungkin kita menghadapi situasi, Bapak Ibu, di mana sepertinya semua pintu di dalam usaha kita itu tertutup. Ada masalah keuangan yang kita tidak bisa beresin. Kita punya hutang dan kita tidak tahu bagaimana cara membereskannya. Atau mungkin pintu tertutup itu ada dalam hubungan keluarga kita. Mungkin itu adalah hubungan Anda dengan orang tua Anda. Mungkin itu adalah hubungan Anda dengan suami atau istri Anda atau bahkan anak Anda. Jadi ada begitu banyak pintu tertutup yang saat ini sedang terjadi. Terutama dalam kondisi krisis ekonomi seperti sekarang. Terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Mungkin pintu tertutup itu adalah mengenai kesehatan Anda. Dokter berkata bahwa tidak mungkin Anda bisa disembuhkan dari penyakit Anda. Anda mungkin mengalami sebuah penyakit yang parah dan tidak mungkin lagi Anda bisa disembuhkan. Nah, apapun pintu tertutup di dalam hidup Anda saat ini, maka ketahuilah Bapak Ibu, bahwa Yesus sanggup untuk tiba-tiba hadir di dalam ketakutan Anda. Yesus dapat membantu kita saat tiada satupun yang dapat menolong kita. Entah itu dokter, entah itu pengacara, entah itu teman, bahkan orang terdekat kita sekalipun. Nah, Bapak Ibu, Yesus sanggup menjangkaumu, kapanpun dan dimanapun. Anda mungkin berkata bahwa, Tuhan, atau Pak, mungkin saya saat ini jauh dari keluarga saya jauh dari teman-teman saya. Nggak mungkin ada yang bisa membantu saya, nggak mungkin ada orang yang sanggup menolong saya. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang kita perlu pelajari Bapak Ibu, yaitu bahwa kebangkitan Yesus itu adalah untuk hadir di tengah ketakutanmu Bapak Ibu. Yesus tidak perlu mengetuk pintu, dia sanggup untuk langsung tiba hadir di tengah ketakutan Anda dan saya. Dan hal ini adalah luar biasa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Yesus yang telah bangkit dari maut sanggup melakukan lebih dari yang dapat kita pikirkan dan harapkan. Nah, itu yang dapat kita pelajari mengenai situasi yang pertama, yaitu apa yang terjadi. Pintu tertutup. Yesus tidak perlu mengetuk pintu atau membuka pintu. Yesus sanggup untuk langsung berdiri di tengah ketakutan Anda dan saya. Di tempat-tempat di mana area di mana mungkin Anda berpikir bahwa saudara saya tidak tahu apa yang saya alamin. Mungkin keluarga saya tidak tahu apa yang saya alamin. Ada beban yang begitu besar di pundak saya. Nah Bapak Ibu, ketahuilah firman Tuhan hari ini buat Anda adalah bahwa Yesus sanggup untuk berdiri di tengah masalahmu.
di area di mana tidak ada orang yang sanggup menolongmu, Yesus sanggup untuk menolongmu. Nah, poin kedua, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yaitu mereka ketakutan, para murid ketakutan. Nah, Anda dan saya harus paham bahwa para murid menjadi ketakutan itu adalah sangat manusiawi. Mengapa? Karena guru mereka yang telah mereka bersama-sama dengan mereka, hidup bersama mereka, menjalani aktivitas dari pagi sampai malam, mungkin tidur bersama mereka, makan bersama mereka. Guru mereka yang mereka percayai, yang mereka pandang sebagai Tuhan, dan yang mereka lihat sanggup menyelamatkan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi pada saat itu, Tuhan yang sama tiba-tiba ditangkap dan disalibkan. Nah, betapa iman para murid ini tidak bergetar, Bapak Ibu. Tentu saja mereka takut, dan apa yang mereka alamin selama 3 hari terakhir, mungkin 4 hari terakhir sejak Yesus ditangkap sampai Yesus disalibkan. Ia mati di hari Jumat. Hari Sabtu mereka lewati, mereka benar-benar kebingungan, Bapak Ibu. Mereka berkumpul mungkin sesama teman, sesama murid-murid. Hei, apa yang harus kita lakukan? Guru yang menjadi panutan kita telah meninggalkan kita. Sekarang apakah kita harus kembali ke profesi kita sebagai nelayan? Atau apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan kepada tetangga-tetangga kita mungkin? Mereka melihat kita meninggalkan profesi kita dan kita malu. Kita harus kembali ke profesi kita. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita katakan? Apakah kita harus mengatakan bahwa Yesus yang kita percayai ternyata adalah guru yang palsu? Nah, begitu banyak rasa khawatir dan ketakutan Bapak Ibu di dalam diri mereka. Bahkan pada saat itu mereka memiliki rasa takut bahwa mereka akan ditangkap oleh pasukan Romawi dan disiksa. Bahkan mungkin disalibkan. Atau mungkin dibunuh dengan cara yang lebih kejam Bapak Ibu. Ada begitu banyak rasa takut. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hal ini juga relevan dengan apa yang kita alami saat ini. Saat banyak pintu tertutup di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita merasakan takut Bapak Ibu. Dan di sanalah kita membutuhkan Tuhan Yesus yang bangkit dari maut. Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Nah, kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita Bapak Ibu, untuk membantu kita menghadapi rasa takut kita. Nah, Yesus datang kepada para murid dalam ketakutan mereka. Ia tidak menunggu sampai para murid memiliki cukup iman kepadanya. Yesus gak menunggu mungkin, oh aku sudah bangkit hari Minggu ini. Saya tunggu dulu aja selama beberapa hari saya lihat apakah murid-murid memiliki iman percaya kepada saya. Saya sudah ngajarin para murid begitu banyak, masa mereka gak percaya pada saya? Saya tunggu dulu deh. Enggak, Yesus gak melakukan itu Bapak Ibu. Yesus langsung menemui para murid. Sekali lagi, Yesus tidak menunggu sampai para murid memiliki cukup iman kepadanya. Melainkan, Yesus datang agar para murid dibangun iman percayanya. Nah, Yesus tidak pernah bermain-main dengan iman para murid. Kalau Anda ingat Bapak Ibu, kejadian di mana Petrus tenggelam saat berjalan di atas air. Yesus tidak membiarkan Petrus, oh kamu tenggelam ya karena kamu gak percaya pada saya ya. Ya sudah, biarin aja kamu kelelep dulu. Kelelep itu artinya Petrus sampai tenggelam, benar-benar tenggelam, baru saya mau tolong kamu. Enggak, Yesus tidak melakukan itu Bapak Ibu. Yesus melihat keraguan dalam diri Petrus dan dia langsung menangkap Petrus, mengangkat Petrus kembali. Demikian juga pada kejadian Thomas. Yesus tidak bermain-main dengan iman percaya Thomas. Ia tahu bahwa Thomas tidak percaya karena Thomas tidak melihat. Nah, pada saat Yesus bertemu dengan Thomas, Yesus berkata bahwa, ayo cucukkan jarimu ke tubuhku, ke dalam lubang tanganku dan sebagainya. Buktikan sendiri bahwa aku adalah Yesus yang kau kenal. Dan Yesus berkata bahwa, kamu percaya karena kamu telah melihat aku. Tetapi berbahagialah mereka yang gak melihat aku tetapi percaya. Nah, Yesus tetap datang dan menyatakan dirinya kepada Thomas Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan rasa takut saudara. Anda jangan berpikir bahwa, oh Yesus mungkin senang melihat saya dalam ketakutan. Karena itu dia gak datang-datang untuk menolong saya. Tidak Bapak Ibu. Di tengah Anda takut, di tengah Anda gentar, di tengah Anda khawatir, Yesus datang dan menolong Anda. Nah, apakah Anda memiliki Yesus sebagai juru selamatmu? Sehingga pada saat Anda merasa takut,
Yesus akan hadir di sana dan menolong Anda Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat 10 berkata bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus lahir dengan sebutan Immanuel Bapak Ibu, atau Tuhan beserta kita. Bahkan namanya pun Tuhan beserta kita, itu mengingatkan kita pada ayat ini, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Arti nama Immanuel sendiri sudah berarti bahwa kamu jangan takut. Kita jangan takut kalau memang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap ketakutan kita. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Bapak Ibu. Maka kapanpun Anda merasa takut, Yesus akan hadir di tengah ketakutanmu. Nah saya percepat aja karena banyak hal yang akan kita pelajari hari ini. Poin ketiga, apa yang terjadi pada saat itu? Poin ketiga adalah Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Dikatakan bahwa Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus bukan datang dan berdiri di pojok ruangan, di tempat yang remang-remang, dan lalu memanggil, misalnya, Yohanes, Yohanes. Lalu Yohanes akan merasa ketakutan dan mungkin Yohanes akan lirak-lirik, tolak-tolak, apa mungkin ini hantu atau apa. Tidak Bapak Ibu, Yohanes datang dan berdiri di tengah murid-muridnya. Yesus tidak bersembunyi di balik tembok. Hai murid-muridku, kamu sudah menyangkal aku. Saat ini terimalah hukuman dari aku. Tidak Bapak Ibu. Yesus tiba-tiba datang. Yesus melihat bahwa para murid merasa ketakutan dan Yesus gak bermain-main. Sekali lagi, Yesus tidak bermain-main dengan iman percaya mereka. Yesus tiba-tiba hadir di tengah mereka. Apa artinya ini Bapak Ibu? Sekali lagi, Yesus tidak bermain-main dengan iman para murid. Dia gak mau melihat murid merasa ketakutan lebih lama lagi. Dan ada arti yang kedua, Yesus ingin para murid melihatnya secara langsung. Para murid untuk mengenalnya dan percaya padanya dan mengasihinya. Karena itulah dikatakan sesudah para murid melihat Yesus dan para murid merasa bersukacita dalam hatinya. Nah, Yesus ingin Anda dan saya Bapak Ibu tidak merasa takut. Ia ingin melihat Anda dan saya penuh dengan damai sejahtera dan bersukacita dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, 3 poin yang telah kita pelajari. Apa yang terjadi pada saat Yesus telah bangkit dari kematiannya? Ia menampakkan diri pada murid-muridnya dan pada saat itu yang pertama ada pintu-pintu yang tertutup. Yang kedua, para murid merasa ketakutan dan yang ketiga, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, itu adalah 3 hal yang terjadi yang telah kita pelajari dan apa dampaknya terhadap hidup kita Bapak Ibu hari ini. Nah, sekarang kita telah belajar mengenai bagian pertama dari firman Tuhan hari ini, yaitu apa yang terjadi saat Yesus menampakkan diri kepada para murid. Saat ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu apa yang Yesus katakan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Sekali lagi, apa yang Yesus katakan? Nah, untuk mempelajari bagian ini Bapak Ibu, saya akan ajak Anda untuk membaca perikop ini kembali. Dan poin pertama Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan? Yaitu damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kita lihat di dalam Pasal 20 ayat 19 bagian yang terakhir sampai ayat yang ke-21 dikatakan demikian Bapak Ibu. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah mengatakan demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Para murid sangat bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah Bapak Ibu, kata damai sejahtera bagi kamu ini disebutkan 2 kali. Nah, saya ingin Anda dan saya bersama-sama melihat Bapak Ibu bahwa apa yang Yesus katakan telah menjadi sebuah hadiah bagi Anda dan saya Bapak Ibu. Apa yang saya ulangi kembali, apa yang Yesus katakan itu adalah hadiah bagi Anda dan saya. Nah, apa artinya? Yang pertama, damai sejahtera bagi kamu. Saya sebut ini sebagai the gift of peace. Hadiah damai sejahtera bagi kita Bapak Ibu. Apa artinya? Kekristenan Bapak Ibu berbicara mengenai Tuhan membawa damai sejahtera ke dalam hidup kita. Adalah aksi proaktif dari Tuhan
Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang merencanakan ini semua dan melakukan karya keselamatan di dalam hidup kita. Dan bukan manusia yang berusaha berbuat sesuatu demi mendapatkan damai. Damai kita peroleh dari Allah. Bukan kita melakukan sesuatu demi mendapatkan damai. Bukan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan telah mengaruniakan damai itu di dalam hati kita. Sehingga oleh kuasa Tuhan, oleh kemampuan, kekuatan dari Tuhan, kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka Allah telah mengaruniakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tanpa damai sejahtera, kita tidak dapat melakukan apapun dalam kehidupan kita. Dan Yesus berkuasa menawarkan damai kepada kita oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, apakah kita mau menerima damai sejahtera? Apakah kita mau menerima Yesus di dalam hidup kita, Bapak Ibu? Sekali lagi, hanya Yesus yang sanggup menawarkan damai sejahtera kepada Anda dan saya. Sebab oleh darahnya, darah seorang manusia yang tidak berdosa, ia telah disalibkan dan menanggung seluruh dosa umat manusia di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Sehingga mungkin luka yang kita alami dari dosa-dosa kita yang lampau masih kita rasakan Bapak Ibu. Tetapi hukuman atas dosa kita telah dibebaskan dari kita. Pada saat di masa lalu kita melakukan dosa demi dosa, maka rasa luka itu, rasa sakit itu mungkin masih terbekas dalam kehidupan kita. Tetapi hukumannya telah diangkat oleh Tuhan. Nah, sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah hadiah pertama dari Yesus Kristus setelah kebangkitannya Bapak Ibu. Nah, ada 3 damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang pertama, damai antara manusia dengan Allah. Nah, jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka murka Allah akan dihindarkan atas kita. Sebab ia telah mencucurkan darah dan menanggung dosa kita di atas salib Bapak Ibu. Otomatis manusia didamaikan dengan Allah. Tadinya Allah begitu murka, dan murka itu harusnya dibebankan kepada manusia. Tetapi Yesus datang ke bumi ini, ke dalam dunia ini, untuk menebus dosa kita Bapak Ibu. Supaya jarak antara manusia dengan Tuhan itu menjadi dekat. Dan kita layak untuk menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah kita sebagai Bapa. Nah, kita didamaikan dengan Allah. Poin yang kedua, damai sejahtera adalah damai antara manusia dengan sesamanya. Nah, saya ingin mengutip Galatia pasal 3 ayat 28 yang menuliskan bahwa dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saat Yesus telah memenangkan kita, saat kita berada di dalam Kristus Yesus menjadi satu di dalam tubuhnya, maka tidak ada lagi perhambaan Bapak Ibu. Tidak ada lagi Yahudi atau orang di luar Yahudi. Semua telah menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Dan kita menjadi milik kepunyaannya Bapak Ibu. Kita telah didamaikan. Nah, poin yang ketiga adalah damai antara manusia dengan diri sendiri. Jadi poin pertama adalah damai antara manusia dengan Allah. Poin kedua adalah kedamaian antara manusia dengan sesamanya. Dan yang ketiga adalah manusia juga membutuhkan damai sejahtera dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Sebab jika kita tidak merasa damai di dalam hidup kita, maka hati nurani kita akan terus menuduh kita. Hei, dulu kamu sudah berdosa, kamu tidak layak untuk melayani Tuhan. Kamu ingat nggak? Kamu pernah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Dan hari ini kamu berbicara mengenai Kristus, kamu tidak layak melayani Tuhan. Kamu pulang saja, kamu tidak layak untuk berbicara atas nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, damai sejahtera ini menyelamatkan kita karena kita didamaikan dengan diri kita sendiri. Nah, saya ingin ajak Anda untuk membaca Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu, kita tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah yang hidup jika hati nurani kita terus menuduh kita bahwa kita tidak layak, bahwa kita orang berdosa, bahwa kita telah salah. Nah kita tidak dapat melakukan hal itu Bapak Ibu. Tetapi karena Allah telah mengaruniakan damai sejahtera dalam hidup kita,
maka kita dapat beribadah, datang kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan diri bahwa Tuhan menerima ibadah kita. Nah Bapak Ibu, poin yang kedua, apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, sesudah ia berkata damai sejahtera bagi kamu, ia mengucapkannya 2 kali Bapak Ibu. Yang berarti damai sejahtera itu begitu penting bagi hidup kita sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Nah apa yang selanjutnya? Poin kedua, Yesus berkata, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-21. Kemudian Yesus berkata kepada mereka lagi, damai sejahtera bagi kamu untuk kedua kalinya. Dan ia melanjutkan, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah Bapak Ibu, apa artinya ini? Ini saya sebut dengan the gift of purpose. Hadiah, yaitu tujuan hidup. Hidup yang penuh dengan tujuan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menerima damai sejahtera dalam hidup kita, maka Tuhan ingin kita untuk menjalani hidup kita, untuk melakukan kehendak-Nya. To do His will, memuliakan namanya, to glorify Him. Dan untuk melanjutkan pekerjaannya di muka bumi ini, menjadikan seluruh bangsa murid-Nya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Tuhan ingin kita menjadi representatif Allah, menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Agar hidup kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu bahwa kita semua tidak sempurna. Anda, saya tidak sempurna. Beberapa mungkin dari saudara-saudara kita, kadang mungkin mereka sering mencela hamba Tuhan bahwa pendeta itu kok seperti ini. Pendeta itu kenapa melakukan ini, itu, dan sebagainya. Dan mereka lupa Bapak Ibu bahwa pendeta juga manusia. Pendeta pun bisa jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Tidak terkecuali Anda dan saya. Nah kita semua adalah murid-murid Kristus. Yang selama di bumi ini Bapak Ibu kita terus belajar untuk hidup menjalani kehendak Tuhan. Namun kita tidak mungkin dapat menjalani kehendak Tuhan tanpa damai sejahtera yang dari Tuhan. Sekali lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, damai sejahtera dari Tuhan memampukan dan mendamaikan Anda kepada Tuhan, yaitu vertikal, kepada sesama kita yaitu horizontal, dan kepada dalam diri kita, internal kita. Sesudah itu baru Tuhan memberikan sebuah amanat, memberikan sebuah tujuan kepada Anda dan saya untuk melakukan kehendak-Nya. Dan poin yang ketiga, apa yang Yesus katakan Bapak Ibu? Poin ketiga, Yesus berkata, di dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Dan setelah dia mengatakan demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa orang itu diampuni. Jika ada orang yang dosa-dosa tidak kamu ampuni, dosa mereka tidak diampuni. Nah Bapak Ibu, ini berbicara mengenai the gift of power. Hadiah, yaitu kuasa. Hadiah kuasa dari Tuhan kepada Anda dan saya. Kita tidak dapat melakukan amanat agung. Kita tidak dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa kuasa dari Tuhan. Jadi Tuhan adalah Allah yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ia mengutus kita untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi tidak dengan tangan kosong. Tapi Ia memberikan kita kuasa, memberikan kita Roh Kudus. Karena itulah Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, dikatakan bahwa Tuhan mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tapi kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus baru terjadi sekitar 7 minggu setelah kebangkitan Yesus. Nah jadi apa artinya mengembusi mereka? Yesus ingin berkata bahwa terimalah Roh Kudus, mengembusi nafasnya kepada para murid. Yesus ingin berkata bahwa di dalam Roh Kudus ada nafasku. Di dalam Roh Kudus ada hidupku. Dan aku ingin engkau menerimanya melalui hembusan nafasku. Ini sebagai sebuah gambaran mengenai penerimaan Roh Kudus dalam hidupmu. Bahwa Roh Kudus ada mewakili diriku. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan kuasa atas hidup kita untuk melakukan hal yang tidak sanggup kita lakukan sendiri. Untuk melakukan amanat agung. Dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Inilah janji Yesus Bapak Ibu.
Aku akan datang kembali kepadamu. Dan Yesus benar kembali Bapak Ibu. Melalui Roh Kudus, nafasnya, hidupnya, pemikirannya itu masuk di dalam hidup kita. Dan itu menjadi kuasa bagi kita untuk melakukan hal yang tidak sanggup kita lakukan sendiri Bapak Ibu. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk berbicara atas nama Tuhan dan menawarkan keselamatan dan damai sejahtera kepada dunia. Inilah kuasa untuk mengampuni dosa seseorang. Nah Bapak Ibu, kalau setelah kita baca, terimalah Roh Kudus, kata Yesus. Lalu Yesus melanjutkan, jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa orang itu diampuni. Nah Bapak Ibu, ini bukan berbicara bahwa kita berhak untuk dengan mulut kita mengutuk orang lain. Bahwa, hei kamu orang berdosa, kamu tidak akan diampuni dan orang itu pasti masuk ke surga. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi apa yang Yesus ingin ajarkan kepada kita melalui ayat ini adalah bahwa saat kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita mendapatkan sebuah kuasa dari Tuhan, bahwa kita atas nama Tuhan, kita sanggup untuk menawarkan Injil keselamatan kepada seseorang. Kita menawarkan untuk dosa orang tersebut diampuni oleh kuasa salib Kristus, oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus yang telah mati bagi kita di atas kayu salib, dosa orang itu dapat diampuni. Namun bila ia menolak, maka dosanya tidak dapat diampuni. Tetapi pada saat kita menawarkan Injil kepada seseorang dan ia menerima Injil tersebut, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan inilah closing statement saya Bapak Ibu pada hari ini. Yang pertama adalah, apakah pintu-pintu dalam kehidupan saudara sedang tertutup saat ini? Sekali lagi, mungkin pintu pekerjaan Anda, atau pintu keluarga Anda, pintu hubungan Anda, pintu kesehatan Anda, apakah sedang tertutup saat ini? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara merasa ketakutan? Adakah rasa takut atau khawatir atau gentar di dalam hatimu? Maka poin yang ketiga adalah terima Yesus dalam hidupmu. Dan terimalah damai sejahtera dari Dia, yang mendamaikan engkau dengan Allah, dengan sesamamu, dengan dirimu sendiri. Dan terimalah kuasa dari Dia, dari Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian, yang naik kembali ke surga, memerintah selama-lamanya dari surga, dan atas kuasa itu memampukan kita untuk hidup penuh dengan makna dan tujuan dari hari ini hingga hari kita menutup mata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini Tuhan. Bapa, hari ini kami telah belajar Tuhan mengenai apa yang terjadi Tuhan pada saat Engkau menampakkan diri kepada para murid. Yaitu walaupun ada pintu-pintu yang tertutup dan walaupun murid-murid merasa ketakutan Tuhan, tetapi Engkau hadir di tengah mereka Tuhan untuk menghilangkan rasa takut itu dengan damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadiah dari Engkau Tuhan. Engkau bangkit dari kematian Tuhan. Engkau tidak langsung naik ke surga, tapi Engkau meninggalkan kepada kami Tuhan sebuah hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sebuah hidup yang penuh dengan tujuan Tuhan. Engkau memberikan arti dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami hidup bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk melakukan kehendak-Mu di muka bumi ini Tuhan. Untuk membawa dampak yang baik bagi sekeliling kami, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup melakukan itu semua tanpa kuasa dari Roh Kudus. Sebab itu Tuhan, saat ini hamba-Mu rindu berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Siapapun kami yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, Engkau lihat hati kami Bapa. Dan biarlah Engkau yang memulihkan setiap hati kami Bapa. Pulihkan kami Bapa. Dan biarlah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Supaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Dan kami tidak perlu takut sebab kami tahu Engkau menyertai kami. Kami tidak perlu bimbang sebab Engkau Allah kami Tuhan. Yesus, Engkau adalah Allah yang bangkit dari maut. Engkau naik ke surga Tuhan, memerintah selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak dan kasih Tuhan. Senang sekali berjumpa pada hari ini
di dalam ibadah kita hari ini ya. Kita sudah memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, dan kita sudah sama-sama mendengarkan apa kata firman Tuhan ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak saudara di dalam ibadah hari ini, walau di rumah masing-masing ya. Terima kasih juga atas pelayanan teman-teman worship leader, singer, dan juga pemain musik, dan juga yang record, dan juga terlebih kepada hambanya Bapak Pendeta Albert Tandrian yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya ya. Saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Ibu Bapak, di mana kita semua tahu bahwa dalam 2 minggu ini kurang lebih kita kumpulkan dana ya sebagai bentuk solidaritas kita, kepedulian kita bagi saudara-saudara kita yang lagi mengalami bencana ya, yang cukup dahsyat baik di NTT maupun di Malang Selatan dan sekitarnya ya. Saya boleh laporkan bahwa sumbangan yang kita peroleh sampai kita tutup itu yang berupa dana itu sejumlah Rp15.850.000 ya. Dan juga ada yang berbentuk bukan berbentuk uang, berbentuk baju, ada 120 baju ya dewasa yang juga boleh kita kumpulkan ya. Dan sumbangan-sumbangan tersebut sudah kita siapkan, dan yang ke Malang itu pada tanggal 5 Mei hari Rabu kemarin telah kita kirimkan ya. Ada tim Gateway yang diketuai Pak Dani boleh menyampaikan ke GKJW Sukoanyar ya di Malang Selatan, dan boleh disalurkan bagi jemaat dan siapapun yang membutuhkan di sana ya. Dan untuk yang ke NTT ya, yang ke NTT karena keterbatasan pelayaran dalam rangka Idul Fitri, maka yang ke NTT akan kita kirimkan sehabis Lebaran ya. Sehabis Lebaran kita akan kirim ke NTT ya. Bapak, lewat kesempatan ini saya selaku pribadi ataupun gembala mengucapkan terima kasih ya bagi saudara-saudara semuanya yang telah memberikan sumbangan ya dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang ya. Kiranya Tuhan Yesus yang mengembalikan ya. Terima kasih juga kepada yang membelanjakan, yang mencarikan barang, Pak Buyung dan tim, dan juga yang mengantar kemarin ke Malang, Pak Dani, Pak Cokro dan Pak Supeno. Kiranya Tuhan juga memberkati ya. Nanti yang NTT akan diatur oleh Bapak Ari ya setelah Lebaran ya. Puji Tuhan Bu Bapak, itu yang saya sampaikan. Nanti kita sedang susun laporannya secara tertulis, nanti akan kita sampaikan ya, sehingga kita mempertanggungjawabkan sumbangan-sumbangan yang telah Ibu Bapak berikan untuk saudara-saudara kita ya. Semuanya kita salurkan dengan sebaik-baiknya ya. Puji Tuhan, sekali lagi saya ingatkan bahwa pandemi COVID ini belum reda ya. Bahkan mengenai hari-hari ini mudik, kita tidak tahu bagaimana ya. Pesan saya tetap ikuti protokol kesehatan ya, tetap pakai masker, jaga jarak ya, hindari kerumunan, sering cuci tangan pakai ya sabun dan air mengalir ya. Dan kalau tidak penting, mari ya kita di rumah saja. Liburan ini pemerintah melarang mudik, ya kita di rumah ya. Jadi jangan ikut-ikutan bergerombol sehingga pandemi ini sulit untuk diredakan ya. Kita berdoa kiranya setelah mudik ini pun tidak bertambah ya, kalau bisa berkurang. Tetapi tergantung
kita semuanya disiplin tentang kesehatan ini ya. Bapak yang kasih Tuhan, juga pengumuman pada tanggal 13 Mei ya, ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Jadi ibadah jangan lupa tanggal 13 ikuti ya. Ibadah juga online, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Jadi jangan lupa ini tanggal 13 ya. Puji Tuhan, Ibu yang dikasih Tuhan. Sementara itu kita tetap berdoa, kapan kita kembali ke gereja, kita mempersiapkan secara infrastruktur, aturan kita mempersiapkan, tetapi kita tunggu juga situasi apakah sudah melandai apa tidak ya. Doakan kalau sudah melandai kita akan kembali ke gereja kita ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, berdoa juga untuk anak-anak kita yang masih sekolah, masih juga ujian mungkin. Kiranya anak-anak kita juga mendapatkan nilai yang maksimal ya. Itu saja pengumuman kita, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Ibu Bapak kembali bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, atas selesainya ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Engkau telah pimpin mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, meninggikan, menyembah Tuhan. Dan Engkau sudah berkenan berfirman lewat hamba-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu di rumah masing-masing, mungkin di dalam perjalanan, dimanapun mereka berada. Mereka beribadah, Tuhan memberkati. Berkati teman-teman kami yang telah memimpin, baik worship leader, singer, juga pemusik, juga anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam recording, kiranya Tuhan memberkati. Memberkati hamba-Mu, Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk terus menyampaikan kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati, Tuhan teman-teman kami, rekan-rekan kami yang telah peduli dan memberikan sumbangan. Tuhan baik berupa dana maupun berupa barang, kiranya Tuhan memberkati. Juga memberkati tim yang membelanjakan, yang mengirim, yang mengatur semuanya. Kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan kami tetap berdoa untuk bagi korban bencana baik di NTT maupun Malang Selatan dan sekitarnya. Kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, dan biarlah mereka tetap percaya bahwa semuanya akan berlalu dan mereka akan pulih seperti dahulu kala. Terima kasih Bapa dalam surga. Saya berdoa untuk anak-anak kami yang masih di bangku sekolah, mungkin yang ujian, yang apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, dimanapun berada, Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah sepanjang minggu ini.
ibadah kenaikan Tuhan, ibadah raya, ibadah Tuhan Yesus, ibadah solid youth, dewasa muda, sekolah minggu, apapun ibadah kami sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati. Lalu kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Engkau memberkati mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya bisa membawa negeri ini menuju masyarakat adil makmur dan pandemi COVID segera bisa dilalukan. Terima kasih Bapa dalam surga, saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya sebelum kami akhiri, turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, kesehatan saudara, usaha pekerjaan saudara, seluruh pendidikan keluarga saudara, terlebih pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.